Jadi imunitas kita itu terbentuk dari luar. Nah, makanya sekarang salah satunya itu dari kulit ya, Bu Mam. Ya tidak heran kayak sekarang kita tahu bahwa salah satu cara, berarti caranya bagaimana untuk meningkatkan imunitas itu dari bagian dalam atau dari bagian luar tubuh kita. Nah, kasih ya makhluk-makhluk tadi itu makanan di situ. Ya. Makhluk-makhluk tadi itu kan bakteri-bakterinya kan. Ya, mau dengan minyak kayak apa segala macam. Jadi paling gampang beginilah, biasa saya kasih tipsnya begini pada Ibu sekalian. Kalau di rumah Anda mungkin di belakang ada halaman gitu ya. Mungkin jam-jam 8, jam-jam 9 something gitu, Anda baluri badan Anda dengan minyak zaitun. Tapi bukan minyak zaitun buat pijet ya. Bukan. Maksud saya itu minyak zaitun yang itu tulisannya judulnya itu extra virgin olive oil itu loh. Itu. Baluri sebentar. Gitu kan. Semua tuh. Bagian-bagian yang terbuka. Ya kalau Anda bisa pakai baju pendek ya nggak apa-apa di rumah Anda sendiri gitu loh. Ya. Pakai baju kaos, kemudian pakai celana pendek, ya ibu-ibu mungkin di rumah anda sendiri gitu kan, balurin badannya, harus berjemur sebentar, jadi minyak zaitun tadi nyerap masuk ke dalam tubuh Anda. Salah satunya. Itu paling gampang kayak begitu. Nah sebelum Anda jemuran, ya sebelum Anda berjemur itu, ya Anda minum air madu dulu, dan zaitunnya juga diminum. Kan mudah kan? Itu cara paling mudah itu. Tambah sedikit mungkin dengan habal sauda atau mungkin rimpang-rimpangan gitu kan. Nanti habis selesai berjemur, ada kawan, ngajak pergi. Ayo kita makan nasi lemak. Itu dia itu ujian. Ujian. Kalau ada orang ngajak makan nasi lemak, Anda ikutin nggak? Ya, terserah Anda lah. Itu kan masing-masing ya. Kalau mau silakan, kalau enggak ya nggak apa-apa, ikut aja gitu kan, tapi Anda bawa makanan dari rumah, bawa buah dari rumah. Gitu ya. Nah, itu salah satu cara. Nah, kemudian apalagi Bapak sekalian, bagaimana caranya kita untuk meningkatkan imunitas kita secara keseluruhan gitu kan. Jadi setiap bagian tubuh kita nih Bapak sekalian, termasuk di mulut ini. Jadi mulut ini dalam buku yang saya baca itu ada sekitar 10 pangkat 8 ya, atau sekitar 100 juta bakteri dalam mulut ini ya. Makanya zaman dulu ingat nggak ibu-ibu yang ketika anaknya ada sakit mata apa segala macam gitu kan, maaf Anda biasa ngolesin air liur kan, air liur itu ada bakterinya, bakteri bagusnya. Cuman ketika mulutnya tidak terjaga dengan baik ya, dengan banyaknya infeksi apa segala macam, maka dia justru malah menimbulkan aroma. Jadi aroma pada mulut atau bau mulut itu sebenarnya ada masalah ketakseimbangan dalam tubuhnya. Ya, ketakseimbangan apa? Bakteri tadi. Ya, itu mulut. Nah, ternyata kalau kita terus masuk ke dalam, masuk dalam tubuh kita itu subhanallah, Ibu sekalian, ternyata ada satu tempat dalam tubuh kita itu yang disitulah dihasilkan ya hampir 4 gram antibodi setiap hari di situ. Dalam tempat itu, yaitu di usus kecil. Ya, di usus kecil kita itu 4 gram per hari dihasilkan antibodi. Tapi apa? S dan K berlaku. Syarat dan ketentuan berlaku. Maksudnya gimana? Kalau seandainya yang dimakan tidak atau bukan merupakan makanan mereka, malah justru tidak dihasilkan antibodi atau zat atau sel-sel imun tadi. Tapi kalau seandainya yang dimakan itu adalah makanannya mereka, maka tubuh akan memproduksi secara kontinu ya, secara terus-menerus bahan-bahan antibodi tadi. Ya. Berarti kita nggak boleh makan yang yang nggak sehat-sehat. Boleh, tapi itu sedikit saja. Maksudnya itu bagian kecil ya, nggak masalah. Karena kadang-kadang kita butuh juga. Apalagi lidah-lidah kan kita ini kan cenderungnya tuh sudah pernah banyak makan-makan yang tidak sehat atau makanan sampah kalau bahasa saya gitu lah. Ya. Nah, di situ nanti kita akan mengenal 2 hal yang sering saya sampaikan juga, yaitu prebiotik, ya, yaitu makanan buat mereka, dan probiotik. Itu aja sebenarnya kuncinya.
Jadi kalau Anda sekarang mau bicara tentang menguatkan imunitas itu, pegang dua kata kunci ini, prebiotik dan probiotik. Ya. Kalau prebiotik sama probiotik ketemu, namanya simbiotik. Jadi satu paket makanan yang di situ ada bakterinya atau probiotiknya dan makanan bakterinya yang namanya prebiotik, maka disebut dengan simbiotik. Contoh paling sederhana apa simbiotik itu? Kurma sama tempe. Kurma kan makanan yang mengandung bakteri karena dia kan dihasilkan dari ragi kan. Tempe, maaf. Kalau kurma, sebenarnya dalam kurma itu juga ada bakterinya. Maka ketika makanan fermentasi seperti tempe itu ketemu dengan kurma, maka dia jadi simbiotik. Nah, berarti itu salah satu cara untuk meningkatkan imunitas? Iya, betul. Kenapa? Karena ada simbiotik di situ. Berarti saya boleh dong makan gorengan? Bukan itu. Bukan itu, Pak, Bu. Yang saya maksud ini tempe yang tidak digoreng. Ya, tempe yang tidak digoreng itu apakah sudah matang? Sudah, kan kedelainya kan sudah direbus. Nah, ya, jadi kalau Anda di Malaysia bisa mendapatkan tempe seperti itu, ya Masya Allah ya. Saya kira mungkin di Malaysia ada kan tempe ada kan? Ada lah, orang di Amerika aja ada tempe, Jepang aja ada tempe. Ya, cuman abang gorengan yang nggak ada di Malaysia. Indonesia doang yang ada itu. Makanya di Indonesia ya itu tadi ya. Kadang-kadang saya sedih gitu kan. Satu sisi ya membantu banyak orang yang sekarang bisa jualan gorengan. Sisi lainnya saya membayangkan ini apa ceritanya generasi ini ke depan. Yang dimakan tepung semua tiap hari, yang dimakan minyak semua tiap hari, yang dimakan gula pasir tiap hari. Masya Allah kan. Bapak Ibu, kalau Anda yang di Malaysia coba iseng-iseng, coba dibuka angka penyakit tertinggi di Malaysia itu apa? Saya sudah tahu. Kalau saya sudah tahu. Dengan karakter makan orang Malaysia, ya, saya bisa menebak kira-kira penyakitnya apa. Iyalah, ketebak semua. Jadi sekarang kalau Anda mau membayangkan masa depan kesehatan Anda dalam beberapa tahun ke depan, tinggal lihat apa isi piring Anda pagi, siang, dan malam. Kalau makannya 3 kali. Makan 3 kali pun sebenarnya tidak ada dasarnya dalam Islam. Makan itu kapan? Kalau lapar. Ya, kalau lapar ya makan, nggak lapar ya nggak usah makan. Selesai. Gitu kan? Ya, jadi kita kembali ke dua hal tadi sekarang. Makanya tidak heran ya, saya nggak tahu sih ya, mungkin Indonesia juga sama lah ya. Obesitas di mana-mana, orang gemuk di mana-mana, penyakit degeneratif, stroke, darah tinggi, kencing manis, kanker, semua kayak penyakit kacang goreng zaman sekarang, termasuk autoimun loh. Ya, jadi sekarang ya kita yang sudah jadi bapak-bapak, ibu-ibu udah punya anak kayak begini ya saatnya mempersiapkan generasi yang lebih baik, gitu kan? Jangan sampai pengulangan itu terjadi pada mereka lagi. Bagi Anda yang masih gitu kan, misalkan lah ya, saya mudah-mudahan tebakan saya salah, yang masih kadang-kadang setiap pekan sekali atau mungkin sebulan sekali mengajak anaknya makan fast food gitu kan, ayam goreng cepat saji apa segala macam, saya mengajak Anda, ayo diubahlah kebiasaan itu. Nah, kalau Anda yang, saya ini tidak mempromosikan, tapi Bapak Ibu, kalau Anda yang punya akun Netflix, ya, ada 2 film yang saya sangat sarankan Anda nonton di situ. Catat. Judul yang pertama, filmnya itu What the Health. Health-nya, health kesehatannya, What the Health. Itu belum dokumenter, tapi di situ nabok-nabokin banget dan kita bisa tahu keadaan yang sebenarnya tentang dunia kesehatan. What the Health. Ya, tonton itu nanti. Yang kedua, The C Word. C Word-nya C ya, C biasa, word-nya WORD. Itu tentang kanker. Ya. Nonton itu film itu sama suami Anda berdua, nggak lama kok, cuma 40 menitan kurang lebih, tapi situ akan membuka cakrawala yang luar biasa besar tentang bagaimana kesehatan yang ada pada saat ini dan membuat kita tuh, kalau menurut saya sih harus berhati-hati. Ya, harus sangat berhati-hati. Ya. Gitu, ya. Nah, jadi kita kembali ke 2 hal tadi sekarang, jadi prebiotik dan probiotik. Jadi
si makhluk-makhluk tadi ya pada dasarnya ya ketika kita memberikan makanan pada mereka, makanan-makanan sehat ya, maka dia juga akan memberikan respon dengan menghasilkan sel imun. Dan ternyata bukan hanya sel imun, tapi makhluk-makhluk tadi juga akan menghasilkan hormon kebahagiaan ya. Jadi semakin alami makanan yang Anda makan, semakin tidak banyak pengolahan yang Anda makan, semakin tidak banyak bahan-bahan sintetik atau tidak ada bahan sintetik di situ, makin bagus ya buat tubuh Anda. Meskipun ada beberapa bahan-bahan yang memang disarankan untuk dimasak. Contoh mungkin tomat. Tomat itu lebih bagusnya dimakan dalam kondisi apa? Dikukus, kan gitu. Nah, mungkin di luar yang yang lain.